Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para jamaah sekalian Majelis Rindu Surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sama-sama kita belajar, menggali, mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang tema malam hari ini adalah bagaimana peran orang-orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini akan kita kaji satu persatu berdasarkan kitab Al-Bidayah, Bidayatul Hidayah, karangan Imam Besar Imam Fatwa Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Rindu surga. Insyaallah malam hari ini akan kita jelaskan bagaimana kita yang sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hijrah, maka insyaallah akan kita bahas pada malam hari ini. Untuk mengawali taklim kita, mari kita sama-sama membacakan Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan keberkahan Fatihah ini senantiasa mengiringi rahmat serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, terbuka hati kita untuk mendapatkan terus bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan kita berdoa, semoga berkahnya doa membawa kita keberkahan Allah mengiringi setiap langkah kita. Allah hadiniyah wa ala kulliyatin salihah ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaj wa dzurriyyati wa ahlil baitil kiram syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaltal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama tahu bahwa hidayah adalah merupakan petunjuk dari Allah. Sebagaimana Allah memberikan keterangan dalam Al-Qur'an yang sering kita dengar apalagi menjelang bulan puasa, bulan Ramadan, bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mendapat hidayah, bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang menurut Allah sesuai dengan aturannya, dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalimat hidayah ini menjadi tolak ukur kita untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi tanggung jawab kita selaku hambanya. Al-Quran diturunkan untuk memberikan petunjuk agar kita tidak lepas dari petunjuk Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran yang kita baca, yang kita gali, yang kita kaji, yang betul-betul kita pelajari, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjelaskan bahwa kita harus sama-sama bisa mengingatkan, harus kembali kepada Al-Quran sebagai petunjuk.
Dan peran kita yang mendapat petunjuk itu bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, dakwah. Arti dakwah mengajak. Mengajak yang pertama adalah mengajak diri kita. Ibda binafsi. Mengajak kita untuk ibadah kepada Allah. Diri kita dulu. Ku angpusakum wa ahlikum naro. Kemudian keluarga kita. Inilah orang-orang yang membawa petunjuk Allah. Yang mendapatkan petunjuk Allah ada kewajiban untuk mengingatkan dirinya sebelum dia mengingatkan orang lain. Sebelum ke orang lain diingatkan untuk ke keluarganya. Kemudian peran inilah yang menjadi alasan bagaimana Imam Ghazali menjelaskan orang-orang yang sebenarnya mendapat petunjuk dari Allah, perannya seperti apa, pengaruhnya bagaimana, terutama atas dirinya sebelum ke yang lain, pribadinya. Bagaimana perubahan pribadinya, perubahan akhlaknya, perubahan peningkatan kualitas ilmunya, perubahan kualitas ibadahnya, perubahan kualitas bagaimana tingkat keyakinannya. Dan ini tetap dalam bimbingan kajian yang disebut dengan kitab Bidayatul Hidayah. Bagaimana Allah membimbing hidayah itu agar manusia tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Terutama niat. Awali segala sesuatunya dengan niat. Niat diri ini untuk mendapat petunjuk dari Allah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Pertama, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tenangkan diri dengan berzikir kepada Allah. Tenangkan diri untuk ingat kepada Allah. Orang-orang yang ingat kepada Allah, jaminannya adalah mereka adalah orang-orang yang tenang. Kalau tenang, pikiran enak. Kegiatan, aktivitas semuanya jadi nyaman. Karena itu perlu ketenangan. Ini yang disebut peran. Bagaimana peran kita bisa dirasakan orang lain, sementara diri kita belum merasakan. Nah, rasa inilah yang harus kita kaji. Bagaimana rasanya mata kita ketika melihat ayat suci Al-Quran? Apakah penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kecintaan ketika baca Al-Quran? Karena kecintaan, maka kita suka baca Quran. Karena kecintaan, maka kita ada kerinduan. Di saat kita tidak mendapatkan ketetapan dari Allah. Contoh, manusia itu sifatnya tagoyar, berubah. Kalau lagi ingat, pengen baca Quran. Baca Quran pengen. Sebenarnya kalau mau lihat orang itu dapat petunjuk atas dirinya, peranannya, itu nggak perlu ada rasa rindu lagi. Artinya otomatis, ya, bahwa Al-Quran itu sudah ada di hatinya. Ya, jadi nggak perlu lagi nyari Quran. Pasti dia baca Quran. Makanya Quran di akhir ayat Quran itu semuanya kul. Kul a'udzu birabbin nas itu terakhir. Sebelumnya kul a'udzu birabbil falaq. Sebelumnya kul huwallahu ahad. Kenapa? Kul itu artinya orang itu berucap, bercerita tentang siapa? Dirinya. Itu dicontohin sama Nabi. Nabi itu manusia, makanya terakhir itu sebutannya kul a'udzu birabbin nas. Nah, manusia itu sebelumnya model-model. Ada yang diam ngejelimet, makanya orang disebut hasad. Karena hatinya nggak bagus, karena nggak dapat petunjuk dari Allah. Nah, orang-orang yang sempurna ketika mendapat petunjuk dari Allah, dirinya sudah mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, dan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya keyakinan itulah yang membuat manusia mendapatkan petunjuk dari Allah. Bahasa petunjuk ini, kalau kita mau keras-kerasan nih, mau mantep-mantepan, mau yakin-yakinan, tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat berharap, tidak ada tempat mengadu, tidak ada sesuatu yang lain kecuali hanya kepada Allah. Makanya kalimatnya Allahus Somad. Nyambung. Aslinya dua kata jadi satu sebenarnya. Allahus Somad, Allah tempat
bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat bersandar, Allah tempat semua harapan manusia hanya kepada Allah. Itu ciri orang dapat petunjuk dari Allah. Jadi nggak pernah berharap kepada manusia atau makhluk yang lain. Nah, bagaimana peranannya ketika mendapat petunjuk dari Allah? Disinilah kita wajib bercerita, sampaikan bahwasannya Allah, nah ini bahasa dakwah nih, Esa, Allah tempat meminta, dan ini disampaikan. Jadi peranannya kelihatan tuh. Kalau orang merasa dapat petunjuk nggak ada peranan menyampaikan, hakikatnya dia belum dapat hidayah. Ini contoh aja, contoh. Ada kumpulan komunitas artis yang dibilang hijrah, dapat hidayah. Ada komunitas mu'alaf, dapat hidayah. Nah, peran yang pertama, bagaimana nikmat hidayah itu orang lain bisa merasakan. Akhirnya banyak orang yang bisa nerima masuk Islam kalau di luar Islam. Nah, mereka yang bergaul punya teman. Nah, temannya tadi bisa ikut pengajian, bisa beribadah seperti kita. Itulah nikmat peran orang dapat hidayah. Kalau belum ada teman, komunitas, keluarga yang bisa mengikuti langkahnya, ibadahnya, amalannya, berarti belum dapat peran. Nggak ada perannya, nggak punya panggung dia. Kalau bahasa orang berperan itu nggak punya panggung dia, nggak ada medianya. Media yang pertama, peran orang dapat petunjuk itu sampaikan. Pertama sama dirinya, kedua sama keluarganya, ketiga sama tetangganya, keempat lebih luas lagi. Itu yang pertama, wajib menyampaikan, meyakinkan, memberikan pengertian, dan itu istiqomah. Makanya saya bilang bimbing manusia itu nggak sekali, terus, karena dakwah itu wajib, nggak mesti harus punya gelar sarjana dulu, nggak mesti harus punya gelar ustadz kiai dulu. Wajib bagi orang Islam yang sudah mendapat petunjuk, sampaikan ayat Allah, sampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW, walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma satu peringatan. Jangan berjudi, jangan mabuk, sampaikan. Kenapa? Orang yang menyampaikan itu sudah ada contohnya. Jangan orang yang nyampein dilarang berjudi, dia pemain judi, nggak jadi itu. Jangan orang pemain mabok, dia nyampein jangan mabok, nggak bakal. Itulah bedanya orang dapat petunjuk atau tidak. Orang pasti menilai, oh dia sudah dapat petunjuk, oh dia sudah hijrah, oh dia sudah taubat. Banyak nggak begitu? Makanya peran yang pertama itu sampaikan. Makanya ayat ini, kul ini, 3 kul ini, sampai dibawa tidur, amalin, ajarin, lakuin. Sebelum tidur minimal baca 1 kali. Sudah mulai meningkat 3 kali. Dan inilah senjatanya orang mendapat petunjuk hidayah dari Allah. Minimal untuk dirinya, sebelum tidur dia baca tuh kalimat itu. Yang kedua, apa sih peran orang dapat petunjuk? Contoh. Kalau udah bicara contoh, ini Nabi itu contoh. Bagaimana orang bisa ngikutin kita, orang nggak pernah dicontohi? Jangan merasa, oh saya udah dapat hidayah, saya udah hijrah, saya sudah taubat, tapi nggak pernah ngasih contoh. Pakaiannya masih robek-robek, ke masjidnya masih jarang-jarang, ngajinya seingetnya aja. Dari mana contohnya? Bagaimana perannya? Makanya disinilah peran orang dapat hidayah. Kalau dia betul dapat hidayah, sudah hijrah, sudah tobat, nggak contoh, hakikatnya dia belum dapat hidayah. Orang nggak pernah nyontohin. Saya belajar Pak Ustadz, iya, tapi belajarnya kadang-kadang belum jadi contoh. Yang jadi contoh itu istiqomah sebutannya. Kalau memang 5 waktu dia contohin. Kalau memang dia dakwah contohin. Kalau memang dia ngaji baca Quran, contohin. Kalau dia mau praktek ibadah, belajar fikih, contohin. Nah, ini perannya. Kalau itu nggak berperan, hakikatnya dia nggak dapat petunjuk. Imam Ghazali tegas, jangan berkata kalau tidak melakukan. Bahkan Quran sudah jelas, kaburat maktan indallah ayyakulu ma la ta'lamun. Sangat tidak disukai oleh Allah orang itu
bisa ngomong tapi nggak pernah ngasih contoh. Ini yang berat. Makanya penyakit mubalik, penyakit penceramah, keenakan ngomong, lupa ngasih contoh. Hakikatnya nggak dapat petunjuk dari Allah. Makanya jangan ngomong kalau nggak melakukan. Peran orang dapat petunjuk ini, dapat hidayah ini berat sebenarnya. Lebih berat sebelum orang dapat hidayah. Namanya orang belum dapat hidayah apa? Dia masih, kalau kata orang, jahiliyah. Nggak sholat, nggak ngaji, masih maksiat kepada Allah. Tapi ketika orang itu dapat hidayah, ketika dia mengenal ilmu Allah, ketika dia mempraktekkan ibadah kepada Allah, perannya jauh lebih berat. Ada kewajiban yang harus dia lakukan. Ya, ini baru dua yang saya sampaikan. Pertama, apa tadi? Contoh. Ya, pertama sampaikan. Kenapa? Kita sudah melakukan. Yang kedua, contohin. Yang ketiga, peran orang dapat hidayah. Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Hidayatul Hidayah ini, orang yang sudah mendapat hidayah, dia kuat ibadahnya, dia istiqomah. Kalau buat hanya dirinya, maka hakikatnya dia belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Apapun yang dia miliki, baik kata, ilmu, kemampuan yang lainnya, belum orang merasakan kenikmatan sesuai dengan kemampuannya, itu hakikatnya orang belum dapat hidayah. Ini contoh. Ini rumah orang kaya, kaya kata kita, gerbangnya tinggi, kita sebelahnya, tapi seumur-umur orang itu nggak kenal sama kita. Di mana perannya? Hakikatnya tuh orang nggak dapat hidayah. Karena peran hidayah ini berat. Kalau ingin mendapatkan ketetapan hidayah, karena ini nanti arahnya istiqomah hidayah itu di situ. Makanya nggak main-main sama orang dapat petunjuk. Jangan puas, oh saya mau sudah sempurna rukun Islamnya, tapi kalau belum dia melaksanakan perintah Allah, merasakan apa yang lebih pada dirinya, yang Allah pada dirinya, baik itu jabatan, ya, materi, kekayaan, atau kenikmatan ilmu yang lainnya, orang lain belum merasakan, hakikatnya dia belum dapat petunjuk dari Allah. Karena nggak ada perannya, nggak ada fungsinya. Kaya nggak ada berfungsi, pejabat punya jabatan nggak ada fungsinya, punya harta nggak ada fungsinya, punya pengaruh nggak ada fungsinya. Tapi kalau orang yang berperan, punya dapat hidayah dari Allah, dan hidayahnya tetap dijaga oleh Allah, dia punya peran, orang bisa merasakan manfaat jabatannya, orang merasa terlindung dari jabatannya. Manfaat kekuasaannya, orang merasa orang itu bermanfaat kekuasaannya. Manfaat ilmunya, orang berasa manfaat ilmunya. Namanya orang itu berperan dalam hidayah. Katanya alim, tapi nggak pernah ngajar di mana-mana, sendiri aja. Hakikatnya itu belum punya peran. Jadi kalau bicara peran ini, artinya nggak berkembang. Disebut development, pengembangan. Sesuatu yang nggak berkembang lama-lama mati. Begitu juga dengan hidayah. Hidayah nggak berkembang, nggak ada perannya, nggak pernah menyampaikan, tidak merasakan kenikmatan orang yang seperti kita, maka itu bakal hilang hidayah dari diri kita. Karena hidayah ini kuat. Kenapa? Karena peran itu. Kalau nggak ada perannya, hilang itu hidayah. Lama-lama kembali jahiliyah. Kembali maksiat kepada Allah, kembali meninggalkan perintah Allah, bahkan menjadi penentang hukum Allah. Makanya ada istilah orang putus asa. Bekas wali ada nggak? Ada. Ya, bekas wali ada nggak? Ada. Bekas ustadz ada nggak? Ada. Bekas pejabat ada. Bekas orang kaya ada. Itu salah satu peran yang hilang hidayah pada dirinya, karena orang tidak merasakan kemanfaatan hidupnya. Ya katanya kaya, tapi nggak ada manfaatnya. Orang nggak merasakan kemanfaatannya. Orang gua nggak ngerasain rezekinya dia, kaya dari mana? Kan gitu. Katanya profesor, doktor, ilmunya banyak, dia nggak pernah ngejelasin. Ketemu buat nanya aja dia nggak pernah mau jawab. Dari mana bisa hidayah itu tetap
terjaga, hilang lama-lama. Makanya sesuatu yang dijaga sama Allah, nih hidayah nih, terutama yang paling mahal itu hidayah. Bagaimana peran kita untuk tetap hidayah itu kuat setiap hari, setiap saat dijaga sama Allah. Peran kita. Makanya bahasa saya mobile, jangan diem. Ya. Buat perbandingan itu manfaatin. Kita punya ilmu, manfaatin ilmu itu. Biar orang lain merasakan nikmatnya ilmu seperti apa. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Yang tadinya nggak tahu hukum jadi tahu hukum. Yang tadinya nggak ibadah jadi merasa ibadah. Yang tadinya nggak paham tentang bagaimana mengatur aturan Islam, kemudian dia bisa melaksanakan. Maka itulah kenikmatan. Bagaimana orang yang menjerit, ya sampai nggak makan, sehingga peran kita nih, harta kita, bisa mereka rasakan. Itulah kekuatan hidayah. Itulah yang bilang menjaga hidayah. Makanya saya selalu sampaikan hidayah ini nggak pernah putus. Selama manusia itu hidup, sampai dia meninggal dunia, sampai mati, baru putus hidayah itu. Kenapa? Penentuan nanti di akhir. Kalau dia berperan, pasti akhirnya husnul khotimah. Karena itu janji Allah. Karena petunjuk Al-Quran tadi. Karena dia bisa mampu membedakan. Bukan hanya membedakan baik dan buruk saja, membedakan kapan, di mana tempatnya. Jangan mentang-mentang ustadz, kiai salah tempat. Qori hafal Quran, ngimamin di musola, yang jamaahnya baru pada sadar. 1 rakaat 1 juz. Itu namanya kiai ustadz nggak tahu nempatin hidayah. Perannya nggak sesuai. Yang saya maksud di sini, peran orang hidayah itu harus sesuai dengan siapa kita menyampaikan, dengan siapa kita bisa merasakan berbagi, dengan siapa kekuasaan itu kita berikan. Agar apa? Agar hidayah pada diri kita tetap dijaga oleh Allah. Terakhir saya sampaikan nih, bagaimana perannya orang berhidayah itu di ujung akhir hidupnya. Banyak orang secara figur, secara kekuasaan, harta tertutup dengan label gelar. Padahal gelar itu cuma nutupin kekurangannya. Buat apa gelar punya pejabat, ya, tapi ujungnya ketika dia meninggal dunia tidak ada satupun masyarakatnya yang nengok dia. Itu artinya hidayahnya dicabut sampai akhirnya. Berapa banyak orang kaya mati, tetangganya nggak ada yang tahu. Makanya ini ujungnya kematian. Supaya peran ini jelas, saya pertegas lagi. Bagaimana peran hidayah ini yang kita rasakan? Kapan waktunya? Dengan siapa kita sampaikan? Nah, ada tempatnya. Tapi sering saya sampaikan juga nih, jangan salah nih. Di majelis taklim, inilah orang-orang yang dipilih. Nah, bagaimana orang yang nggak di majelis taklim? Itulah peran kita. Sambangin, samperin. Makanya teori usra oleh Nabi, ngerti usra nggak? Datangin, door to door, dari pintu ke pintu. Mereka saudara kita, mereka perlu bimbingan hidayah dari kita, perlu penjelasan dari kita, perlu ajakan dari kita, perlu contoh dari kita, agar mereka menjadi orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, agar Allah menjaga hidayah dari kita. Kalau kita nggak pernah seperti itu, maka lama-lama hidayah yang ada pada diri kita akan hilang. Makanya dakwah itu di mana aja, kapan aja, dengan siapa aja. Jangankan dengan orang Islam, di luar Islam pun wajib kita sampaikan hukum Allah agar hidayah ini terjaga. Nah, inilah yang dimaksud dengan peran kita yang ada sekarang ini. Sudah sejauh mana perannya? Ustadz, saya mah ilmunya baru dikit. Tetap sampaikan agar menambah hidayah kekuatan di dalam diri kita. Ustadz, saya mah cuma punya duit sekian. Contohin. Miskinnya aja masih sedekah, bagaimana kayanya? Goblok tololnya, nggak pahamnya aja masih bisa ngelakuin sholat, apalagi pinternya. Orang bisa berbuat karena ada keinginan, niat, yakin kepada Allah bahwa Allah Maha melihat,
Allah maha menyaksikan, dan semua kembali kepada Allah. Dan itulah dijaga hidayah sama Allah. Banyak dalam sejarah Bilal nggak pinter, budak, tapi karena ketaatannya terjaga hidayahnya, sampai belum mati saja terompaknya sudah terdengar di surga. Abu Hurairah, Anas Ibnu Malik dan lain sebagainya, semuanya bukan orang-orang ahli, bukan orang pinter. Kalau Zaid bin Sabit sudah ketahuan, penulis Al-Quran, orang-orang pinter. Mereka terjaga hidayahnya lewat tulisannya. Ada yang terjaga lewat ketaatannya, ada yang terjaga lewat istiqomahnya, macam-macam. Nah, disinilah perannya. Jadi peran itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau kita sebagai kuli, ya berperan kuli sebagai pekerjaan. Tapi dakwah tetap disampaikan, mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ilas sabili rabbika bil hikmah. Tetap ajak manusia dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, agar mereka bisa beribadah seperti kita, bisa melaksanakan perintah Allah seperti kita. Itulah dibilang hidayah terjaga. Mudah-mudahan walaupun saya tidak banyak menjelaskan tentang peran hidayah ini yang ada pada diri kita, minimal kita dan keluarga kita, bagaimana setiap hari kita bisa mendidik anak istri kita lewat hidayah yang ada pada diri kita, agar hidayah kita terjaga. Tadi perannya sudah saya sampaikan. Ketika ibadah ajak, ya. Ketika berbuat baik contohin. Makanya banyak terjadi anak bisa ngelawan sama orang tua karena nggak ada contohnya. Anaknya suruh ngaji, bapaknya nonton TV, contohnya begitu aja. Anaknya suruh belajar, bapaknya main HP. Harusnya malu. Ini yang membuat hidayah itu bakal hilang. Tapi kalau sudah menyampaikan, ngasih contoh, berperan dan merasa orang itu peran kita terasa, insya Allah hidayah kita dijaga. Dan tak lupa terakhir, jangan pernah hanya berpikir berdoaannya untuk diri pribadi. Asal hajat pribadi terpenuhi sudah, persetan dengan yang lain, persetan dengan saudara muslim, persetan dengan saudara-saudara yang lain. Tapi pesan ini, perannya, maka berdoalah untuk saudara-saudara kita, untuk tetangga kita, untuk handai tolan kita, untuk guru-guru kita, untuk para pejuang kita. Terus, makanya di Islam itu sampai dicontohin setiap khutbah pasti baca doa muslimin muslimat, baik yang masih hidup atau yang sudah berpulang ke rahmatullah. Juga saudara-saudara kita yang baik itu yang baik ataupun yang buruk tetap didoain. Jadi peran doa ini tidak semata-mata hanya untuk pribadi, tapi doa ini disampaikan untuk saudara-saudara kita, ikhwanul muslimin seluruh dunia. Bahkan sampai dikhususin, khusus buat saudara kita di Palestina, khusus buat saudara kita di Uyghur misalnya gitu, khusus buat saudara kita di Filipina, seluruh dunia. Sampai ditunjukkan bagaimana peran hidayah. Lewat doa itu Allah bisa menjaga hidayah pada diri kita. Makanya orang muslim yang paling pelit adalah orang muslim yang nggak pernah doain saudara-saudaranya. Dia hanya mementingkan doa buat pribadinya. Maka hidayahnya bisa dicapai oleh Allah, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya orang Islam diakui sebagai umatnya Rasulullah karena Rasulullah menegaskan, orang Islam yang peduli sama saudaranya, yang peduli akan peran saudaranya, yang peduli akan penderitaan saudaranya, maka diakui sebagai umatnya Rasulullah. Tapi orang Islam yang nggak pernah peduli sama saudaranya, maka tidak akan pernah sampai diakui sebagai umatnya Rasulullah. Malam yahtamma bi amril muslimin, kata Nabi, falaisa minhu. Orang Islam dari mulai doa aja anak pribadinya nggak pernah diakui. Dia berbuat hanya kenyang buat pribadinya, nggak diakui sebagai umatnya Rasul. Apa-apa sendiri, itu bukan ajaran Islam. Rasulullah tegas, kalau mau diakui sebagai umatku, peduli sama saudaramu, perhatikan, bila perlu ingatkan. Kalau sama-sama lupa, memang Allah kasih lupa. Tapi yang jelas, kalau ingat pasti diingetin sama Allah. Lewat mana? Lewat teguran. Allah itu sifatnya teguran, mendidik agar kita ingat, agar kita sadar.
Bagaimana peran kita nih sadarnya? Kalau peran ini benar-benar kita lakukan, insya Allah hidayah kita dijaga oleh Allah sampai mati. Yang kita jaga sampai mati. Kesononya pada urusan Allah, urusannya di dunia nih. Bagaimana diantara kita saling mengingatkan? Manusia nggak ada yang sempurna, manusia nggak ada yang pintar semua, enggak. Tapi bagaimana peran kita? Yang bodoh bisa jadi pintar, yang miskin bisa jadi kaya, ya. Yang nggak bergaul bisa punya pergaulan. Yang hanya pengetahuannya terbatas, taunya cuma benerin motor, bisa benerin yang lainnya, bisa benerin manusia yang oleng. Lewat mana? Lewat hidayah. Dan ini peran nggak pernah putus sampai kita mati. Agar apa? Agar hidayah kita nggak dicabut sama Allah. Yang bahaya ini adalah hidayah kita yang dicabut. Karena kita nggak punya peran, hidupnya nggak ada manfaatnya. Makanya Nabi jelasin tuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, artinya sebaik-baik yang mendapat hidayah orang Islam itu yang bermanfaat untuk hidup orang lain, untuk saudaranya. Ya, ilmunya manfaat, hartanya manfaat, jabatannya manfaat, peran kehidupannya semua bermanfaat. Orang merasakan kemanfaatannya, maka orang itu dijaga hidayah sama Allah. Nah, makanya yang dibilang bekas tadi, bekas wali ada, su'ul khotimah, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan bawa dosa besar. Ada sekelas wali, apalagi sekelas orang biasa. Makanya urusan hidayah ini nggak bisa iseng-iseng, harus serius, nggak main-main. Kenapa? Kalau iseng-iseng itu gambling. Kalau nggak main-main itu gamblang namanya, tegas. Kalau kita mau berperan, diri kita ukurannya sudah sejauh mana peran kita. Jangan merasa, oh saya mah belum bisa berbuat apa-apa. Itu orang dicabut hidayah sama Allah. Selama orang itu masih hidup punya akal, kalau dia gunakan akal untuk bisa berperan, pasti bisa berperan. Nggak mungkin nggak. Sebodoh-bodohnya manusia pasti ada perannya. Lihat aja, rata-rata marmut masjid itu orang bodoh, bagian ngepel, bagian mesin. Tapi yang rajin, paling rajin dia. Yang pintarnya kemana? Yang bangun duluan siapa? Marmut. Ayo, mana kiainya? Mana ustadznya? Mana guru besarnya? Ayo, kalau mau bicara contoh, marmut tuh contoh. Orang-orang baru bangun, dia udah buka speaker, dia udah sholat tahiyatul masjid, kiainya belum tentu. Ini yang saya maksud, agar hidayah nggak hilang. Jangan mentang-mentang udah kiai besar, orang alim, tapi masih kalah peran sama marmut masjid aja, itu belum ada nilainya di mata Allah. Ini buat peringatan. Kenapa? Ini yang dibilang gamblang, bukan gambling. Jelas. Jadi jangan ngelihat orang itu buktinya aja, contohnya aja. Ya. Jadi mulai sekarang nih, kita bisa nilai, kita bisa punya peran ke diri kita, introspeksi ketiga. Apakah kita punya rasa malu enggak? Kalau kita merasa udah dipanggil ustadz, udah dipanggil orang yang sudah taubat, udah dipanggil orang yang punya nilai ibadah, tapi masih kalah sama sekelas marmut masjid aja. Boleh kita survei, rata-rata marmut masjid itu orang bodoh, bukan kiai, bukan ustadz, karena kerjaannya ngepel, nyapu, bersihin masjid, nyiapin speaker dan lain sebagainya. Justru peran itulah yang diterapkan oleh Bilal, sehingga Bilal di antara sahabat Nabi yang masuk surga duluan jadi Bilal. Walaupun bodoh, tapi perannya terasa. Coba kalau nggak ada dia, yo, tuh speaker bisa soak, tuh masjid bisa kotor, tuh orang ibadah nggak nyaman. Makanya duluan dia yang masuk surganya, karena peranannya. Makanya judulnya kan peran orang dapat hidayah. Hakikat orang dapat hidayah itu belajar dari marmut masjid. Kalau di Jawa namanya Mbah Bolong, di Demak. Di Demak Mbah Bolong. Itu sebenarnya marmut masjid. Yang bisa lihat Mekah, orang dia tiap hari di masjid ngadep kiblat. Allah buka hijab, dia bisa jawab, tuh arah kiblat. Bukan guru besar, bukan ulama yang jawab, marmut masjid. Nah ini peranannya. Jadi kalau mau diperhatiin itu buat contoh.
Nah, kalau memang itu ustadz, kiai, orang dapat hidayah, supaya terjaga hidayahnya, jangan sampai kalah perannya sama manut masjid. Insya Allah terjaga dia punya ilmu, terjaga dia punya harta, terjaga dia punya wibawa, terjaga dia punya karisma. Jangan dibilang orang itu wibawa, karisma, nggak ada contohnya, nggak ada wibawanya, nggak ada karismanya, nggak ada hidayahnya, hakikatnya. Nah, itu namanya penipuan. Laibun walahun, karena dunia itu seperti itu. Tapi kalau bicara hakikat, justru itulah perannya yang bisa menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, membangkitkan semangat orang ibadah di masjid. Itu marut masjid, itu buat contoh. Nah, bagaimana kita bisa minimal bisa berbarengan sama dia, jangan sampai kita kalah duluan sama dia. Ini yang dimaksud peran. Kembali ke diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan peran seperti itu? Kalau belum, kapan mau dimulai? Niat itu tadi. Mana bahasa hijrahnya? Ya, jadi jangan nunggu jadi ustadz. Contoh mah udah, kalau emang itu kebaikan duluan. Jangan ustadz aja, enggak, jangan. Ini kan peran kita yang sudah merasa dapat petunjuk hidayah. Kalau itu belum melakukan, ya tinggal introspeksi diri aja. Masih layak nggak kita dibilang sudah hijrah, sudah dapat hidayah, sementara peran kita nggak ada. Ya, mudah-mudahan ya cukuplah 45 menit. Ya, cukup lah. 1 jam. Tanya jawab antar aja ya. Tanya jawabnya langsung apa? Hah? Tutup dulu ya. Tanya jawabnya sambil ngobrol aja ya. Jadi sekali lagi, terakhir yang saya sampaikan, peran doa agar hidayah pada diri kita dijaga sama Allah, jangan sampai dicabut. Karena harta yang paling mahal dalam kehidupan manusia itu hidayah. Harta boleh banyak, jabatan boleh tinggi, tapi kalau nggak dapat hidayah, rugi dia jadi manusia. Kalipun kondisinya memprihatinkan, tapi hidayah masih ada, perannya masih ada, bahagia dia, termasuk orang yang beruntung. Jadi doa kuncinya. Kalau orang sering mendoakan dirinya dan mendoakan orang lain, insya Allah dijaga hidayahnya sama Allah. Ya dari doa aja udah pelit, bagaimana yang lain-lain? Doa kan gak bayar, terserah kita mau bagaimana kita. Ya doa aja kita masih pelit. Allahumma firli wali walidayya terus, warhamhuma kama rabbayani shaghira, buat dirinya aja. Orang lain mah kebagian. Padahal orang sering minta, tolong doain anak saya lagi sakit. Doain aja sendiri, nggak boleh begitu. Itu salah satu akan dicabut hidayah sama Allah. Doakan keluarga saya lagi dirawat, doain. Makanya ulama itu nggak jauh dari Al-Fatihah. Al-Fatihah itu doa. Makanya saya contohin, kalau baca Fatihah angkat tangannya, karena itu doa. Permintaan kita kepada Allah, nggak main-main. Dan itu keberkahan yang Allah buka lewat Al-Fatihah. Tidak akan pernah sempurna orang Islam kalau belum sempurna baca Fatihah. Makanya nggak main-main. Orang baca Fatihah seenak-enaknya aja. Padahal Fatihah itu isinya doa. Nah, itulah doa kita buat diri kita, buat saudara-saudara kita. Baik yang dekat apalagi yang jauh. Apalagi sampai diminta. Minta doanya para guru. Minta doanya sahabat-sahabat. Ini mau dibaca aja kagak, baru-baru doain. Hati-hati, dicabut hidayahnya sama Allah. Jangan dianggap itu gambling, itu pasti. Ini jelas. Jangan main-main sama doa. Dan orang Islam itulah kekuatannya di doa. Semakin banyak saudara kita yang berdoa, insya Allah musibah, ujian, godaan, apalagi kekejaman yang bisa kita lewat berita, kita nggak menyaksikan langsung. Semakin kita berperan doanya, insya Allah saudara-saudara kita terhindar dari musibah, bala, ancaman, bahkan ketenangan dalam hidupnya. Artinya merasa kita alhamdulillah, sholat tenang, aman, zikir tenang, aman, pengajian tenang, aman. Ya kan, coba di Palestina, jangan buat pengajian, sholat aja nggak tenang. Ya kan? Nah inilah perlunya peran kita lewat doa. Kalau merasa masih ada hidayah di hati kita, di hati kita masih ada petunjuk, di hati kita ada nilai yang termahal pada diri kita,
Nah, kalau mau lihat orang murahan ya di situ. Dibilang manusia murahan. Manusia yang nggak punya hati, yang nggak dapat hidayah dari Allah, itu manusia paling murah. Dan manusia yang paling mahal adalah orang yang dapat petunjuk dari Allah. Inilah yang disebut peran hidayah. Karena yang berbuat semuanya manusia. Bagaimana manusianya? Makanya orang tua titip generasi, dari generasi ke generasi, tetap titipnya apa? Bagaimana manusianya. Kalau peran manusia itu untuk kebaikan manusia, banyak manusia yang dapat kebaikannya. Tapi ketika manusia sudah mulai rusak, sekarang sudah mulai terasa kerusakannya. Nenek barusan saya lihat di berita diperkosa umur 80 tahun sampai diimpus. Itu akibat dicabut hidayah. Itu contoh doang. Ya, orang tua dibantai karena dicabut hidayah. Ya, nah ini sekedar tambahan aja agar kita nih yang sudah hadir, yang sudah mendapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah, jangan sampai Allah cabut hidayah itu. Yang penting bagaimana peran kita maksimal untuk bisa berbuat apa yang pada diri kita ada manfaatnya, dan orang lain bisa merasakan, orang lain bisa mendapatkan kebaikannya, maka insya Allah hidayah itu dijaga oleh Allah. Nah, karena itu kepada para jamaah sekalian saya ingatkan, saling mengingatkan itu adalah petunjuk dari Allah berupa hidayah. Ketika ada teman kita, saudara kita, jamaah kita, ya, entah itu bukan suka ada, maaf nggak ngaji dulu, maaf ini dulu, ya, yang penting diingetin, ya, tetap diingetin, ajak. Makanya dakwah itu mengajak. Urusan mau enggak kita lepas tanggung jawab, yang penting sudah disampaikan. Begitu juga selalu doakan teman kita, jamaah kita, saudara kita agar tetap mendapat petunjuk dari Allah. Ya, perjumpaan inilah bagian daripada hidayah Allah. Kalau bukan izin Allah, kita nggak saling kenal, nggak saling mengingatkan, nggak saling berpengalaman dengan ilmu, sehingga inilah bukti hidayah Allah. Dah, segini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari hikmah yang sedikit ini, bagaimana kita bisa berperan memanfaatkan hidayah dari Allah yang sekecil apapun akan menjadi besar kalau kita berperan. Yang sebesar apapun yang kita miliki, kalau kita nggak ada perannya, maka akan hilang peran itu. Hidayah itu akan hilang. Tidak akan pernah ada pada diri, bahkan dicabut oleh Allah sehingga kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah. Tapi kita berharap dengan peran itu, sesuai dengan janji Allah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup enggak? Al-Fatihah niyatil abdi zahir wal batin wa nafsi wal lari wal mali wal dini wal dunya ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma kafaita bidu'a kafaita bil ijabah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radallahu ta'ala an kulli sa'adat ashabi Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan talibin alhamidin. Hamdan yuwafin kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk kama yanbaghi lil mu'ajjimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglika wal khatim lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala al-haqq qadri wa miqdarihi al-azim. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat il hayat wa ba'dal mamat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara
وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وجدا في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار عطبة عند الحساب. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك عبد السلام. أحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم اسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز غفار يا عليم يا ستار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.